Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li'ada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulur rabbina bil haqqi wa nutu andil kumul jannatu ristumuha bima kuntum ta'malun. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhilla dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudaraku muslimin muslimat rahimakumullah. Terlebih dahulu marilah kita senantiasa mengaturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang masih dilimpahkan kepada kita sekalian. Pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan kembali di ruangan ini, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tema zalim di atas kedoliman. Orang-orang yang melakukan kedustaan atas Allah atau mendustakan ayat-ayatnya di dalam Al-Quran sering disebut sebagai dolim di atas kedoliman, artinya lebih dolim daripada orang-orang dolim gitu ya. Mereka dinyatakan tidak akan menang untuk melawan Allah atau tidak akan beruntung kalau diibaratkan satu perniagaan. Oleh karena itu sebagai pemeluk agama yang kita ikuti adalah agama Islam dan menyatakan beriman, kita harus benar-benar tujuan hidupnya hanyalah kepada Allah satu-satunya dan tidak ada yang lain. Ketika berjuang menegakkan din Allah kemudian mati, akan masuk jannah yang dipahami surga di kampung akhirat. Kemudian akan diberikan kesempatan hidup yang berbahagia. Tetapi sebaliknya, ketika tujuan hidup kita bukan hanya kepada Allah, bahkan ayat-ayat pun tidak bisa menerima dengan sepenuhnya, ancamannya adalah nar yang artinya api dengan berbagai istilah. Bisa disebut jahanam, itu artinya api besar. Jahim itu artinya api penyiksaan. Neraka itu dari kata nar, artinya api. Kemudian sair itu yang membakar, sakor yang menghanguskan, dan semuanya itu api. Saudara sekalian, oleh karena itu marilah kita mencoba ya untuk bersama-sama mengkaji, meneliti, memperhatikan Al-Quran yang berfungsi sebagai petunjuk. Untuk mukadimahnya akan kami sampaikan beberapa ayat berikut ini. Perhatikan surat Al-Anfal itu surat nomor 8 ayat yang ke-61. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in janahu lisalmi wajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Innahu was-sami'ul alim. Dan jika mereka condong atau cenderung kepada perdamaian, maka cenderunglah padanya. Dan bertawakallah kepada Allah bahwa sesungguhnya dia Allah maksudnya, Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Saudara sekalian, ayat ini memberikan satu pandangan kepada kita bahwa
jika kita condong pada perdamaian, mestinya hindari permusuhan, hindari perpecahan, hindari saling mencela satu sama lain. Kita bertawakal atau berserah diri kepada Allah sepenuhnya, karena dialah yang mengatur seluruh alam semesta seisinya termasuk manusia. Untuk bisa mencapai perdamaian tentu Al-Quran harus difungsikan sebagai petunjuk dan diikuti secara murni seutuhnya. Kita lihat ayat lanjutannya, ayat yang ke-62. Wa in yuridu ayah ta'uka fa inna hasbakallah walati ayataka binasrihi bil mu'minin. Jika mereka ingin menipu kamu, ya artinya tadinya katanya cenderung pada perdamaian kok menipu gitu. Maka sesungguhnya tujuanmu adalah Allah. Fa inna hasbakallah walati ayataka binasrihi wa bil mu'minin. Dialah yang membantumu dengan pertolongannya. Begitu juga orang-orang yang beriman atau mukmin. Kemudian ayat lanjutannya, ayat yang ke-63. Wa allafa baina qulubihim lau anfaqta ma fil ardi jami'au ma alafa baina qulubihim walakinallaha alafa bainahum innahu azizun hakim. Dan dialah yang menyatukan antara hati mereka, walaupun kamu menginfakkan atau menafkahkan apa yang di bumi ini semuanya, tidaklah akan bisa menyatukan di antara hati mereka. Tetapi Allah yang menyatukan di antara mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mulia lagi Maha Bijaksana. Saudara sekalian, kalau kita sebagai orang yang menyatakan beriman, terus kemudian mau ditipu oleh model apapun, Allah sudah memberikan solusi seperti ayat yang barusan kita baca bersama-sama, yaitu bahwa tujuan hidup kita hanyalah kepada Allah satu-satunya. Maka kalau memang mereka akan menipu, maka Allah atau dia tadi akan membantumu dengan pertolongannya. Begitu juga orang-orang yang menyatakan mukmin. Artinya kan tidak perlu khawatir, maksudnya gini. Karena itu kalau orang yang beriman tetap berpegang dengan keimanannya, maka tujuan hidupnya hanyalah kepada Allah. Masalah mati dan hidup adalah Allah yang mengatur, Allah yang menentukan, dan akan membantunya dengan pertolongan Allah itu sendiri. Kalau Allah yang menolong, maka siapapun tidak akan sanggup untuk menentangnya. Saudara sekalian, dan hanya Allah saja yang sanggup menyatukan hati di antara manusia. Walaupun digambarkan ya, kita atau mungkin kamu memiliki harta, bumi seisinya diinfakkan semua, tidak akan sanggup menyatukan hati di antara mereka. Tetapi Allah yang sanggup menyatukan hati di antara seluruh manusia, karena dialah yang Maha Mulia lagi Maha Bijaksana, yang mengatur segala gerak langkah manusia, segala gerak dalam perjalanan alam semesta seisinya ini. Oleh karena itu, marilah kita mengadakan satu evaluasi terhadap tema yang kami sampaikan di atas tadi. Kemudian ayat lanjutannya, surat masih Al-Anfal ayat 64 ya. Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah wa manit taba'aka minal mu'minin. Wahai Nabi,
tujuanmu adalah Allah dan juga orang-orang yang mengikuti kamu dari orang-orang mukmin. Ayat ini yang diseru adalah Nabi, bahwa Nabi itu Allah memberitahukan bahwa tujuanmu adalah Allah. Begitu pula orang-orang yang mengikuti kamu dari orang-orang mukmin. Tujuan hidupnya adalah Allah dan bukan yang lain. Karena itu kalau tujuan hidup kita adalah Allah, tentu mengikuti apa yang Allah tegaskan dan jangan mengikuti orang-orang yang membelokkan tujuan hidup kita. Selama ini kita kalau misalnya dijelaskan tentang ayat-ayat juga masih banyak yang belum sepenuhnya. Tetapi yang mengherankan ya, ketika dulu Nabi itu masih hidup, diperangi, dilawan habis-habisannya. Tetapi setelah beliau meninggal kok seolah-olah taatnya luar biasa. Tetapi kalau diperhatikan dan diteliti, itu yang dibela atau yang diikut itu bukan ayat-ayat yang diajarkan Nabi gitu. Ini kan faktanya begitu. Saya kadang-kadang juga menganalisa atau mungkin mudhoroso bahasanya. Ketika Nabi dulu masih hidup kan diperangi terus menerus. Tetapi setelah beliau tidak ada, istilahnya ada yang sedikit ya menyinggung aja, marahnya luar biasa. Tapi yang diikuti ternyata bukan yang ditinggalkan Nabi berupa wahyu tadi. Oleh karena itu mari kita lihat keterangan-keterangan berikutnya yang sudah kami persiapkan untuk bisa kita pahami bersama ya. Kita lihat surat Al-An'am ya, surat nomor 6 ayat 114. Saudara sekalian, perlu diketahui bahwa seluruh ayat-ayat yang kita pelajari bersama, yang kami sampaikan, itu dulu adalah berupa wahyu yang disampaikan oleh lesan Nabi Muhammad SAW selaku penerima wahyu ya. Termasuk ayat yang surat 6 Al-An'am ayat 114 ini. Afa ghairallahi abtaghi hakaman wa huwa alladhi anzala ilaikumul kitaba mufassala. Apakah selain Allah akan kamu cari sebagai hakim? Dan dia Allah yang menurunkan kepadamu kitab yang dijelaskan. Kemudian ayat lanjutannya kan, walatina atainahumul kitaba ya'lamuna annahu munazzalum mir rabbika bil haqq. Dan orang-orang yang kami berikan mereka itu kitab mengetahui bahwa dia, kitab itu tadi atau wahyu tadi itu diturunkan dari Tuhanmu secara hak. Hak itu logis atau benar dan bisa dipikirkan. Fala takunanna minal mumtarin. Maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu. Saudara sekalian, kita sering mendengar ya di antara saudara-saudara kita, teman-teman kita itu kalau membaca Al-Quran la raiba fihi dalil mutakin, tapi di tengah perjalanan itu banyak yang ragu-ragu lah. Al-Quran kok bisa menjelaskan sholat, misalnya gitu. Itu kan berarti ragu-ragu. Nah, ketika ada orang yang bertanya begitu, berarti memahami Al-Quran belum secara kafah. Karena kita harus memahami secara kafah, totalitas. Ya. Terus kemudian lanjutan daripada ayat ini adalah ayat 115 ya. Wa tamat kalimatu rabbika sidqan wa adla. La mubatila li kalimati. Wa huwas samiul alim. Telah tamat, telah sempurna, telah selesai kalimat Tuhanmu dengan benar dan adil. La mubatila li kalimatihi, dan tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimatnya. Dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, saudara sekalian, Al-Quran sudah selesai, sudah tamat. Kalau sudah tamat itu berarti ya sudah sempurna. Kalau kita melihat film itu sudah tamat, itu sudah selesai.
nggak ada lanjutannya lagi. Kalau lanjutannya ada, nanti mungkin besok judulnya udah berbeda. Maka Al-Quran sudah tamat, selesai, sempurna, benar dan adil. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimatnya. Allah tidak pernah merubah masalah ayat-ayat tadi. Kemudian ayat yang ke-116. Wa in tuti aksaro man fil ardi yudiluka an sabilillah. Jika kamu mengikuti kebanyakan orang-orang di muka bumi ini, yudiluka an sabilillah, mereka akan menyesatkan kamu dari sabilillah, dari garis hukum Allah, dari jalan Allah. Kenapa begitu? Iya tabiuna ila dona, bahwa yang mereka ikuti hanya don, dugaan, perkiraan, persangkaan. Wa inhum ila yahrusun, dan mereka hanya mengira-ira. Kemudian ayat yang ke-117, Rabbaka wa a'lamu may yadilu an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Tuhanmu, dia lebih mengetahui siapa yang sesat dari garis hukumnya. Kalau orang lain mungkin dari jalannya, kalau kami cenderung garis hukum. Dan dia lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, saudara sekalian, dari beberapa ayat ini tadi kan, surat 6, 114 tadi sudah tamat. Kalimat Tuhan itu tidak pernah berubah, sempurna, benar dan adil. Terus kemudian 115 tadi, itu tadi 115 ya. 114 tadi bahwa apakah selain Allah yang akan kamu jadikan hakim. Padahal dia telah menurunkan kitab, itu dijelaskan, sudah dijelaskan. Penjelasannya di ayat lain, tidak berurutan. Dan orang-orang yang diberikan kitab itu mengetahui bahwa yang diturunkan dari Tuhanmu itu adalah hak, logis, benar, bisa dipahami, bisa dipikirkan. Maka jangan ragu-ragu, ini pesan Allah. Terus kemudian sudah tamat kalimat Tuhan benar dan adil. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimatnya. Dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, kemudian di sini yang perlu kita pahami dengan hati. Jika kamu mengikuti kebanyakan orang-orang di muka bumi, wa in tuti aksara man fil ardi yudiluka an sabilillah, mereka akan menyesatkan kamu dari sabilillah, dari jalan Allah, dari garis hukum Allah. Kenapa begitu? Karena yang mereka ikuti hanya don, dugaan atau persangkaan. Wa inhum ila yahrusun, dan mereka hanya mengira-ira. Nah, hal itu ditegaskan bahwa Tuhan lebih mengetahui, siapa yang sesat itu tahu, yang dapat petunjuk juga tahu. Gitu. Kita nggak usah ngatur-ngatur. Gitu. Karena apa? Manusia itu memang mengikuti alam pikirannya sendiri, pemahamannya sendiri, pengertian yang bisa pahami mereka sendiri. Maka kita nggak usah terlalu mengatur kepada orang yang memang tidak mau diatur.